Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Wah, mudah-mudahan semua sehat-sehat. Oke? Adik-adik, sekarang kita akan ibadah. Ibadah apa? Wah, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kemarin-kemarin Tuhan Yesus kan sudah wafat dan kemudian bangkit. Sekarang naik ke sorga. Kita akan memperingatinya hari ini. Oke, mari kita tetap semangat, tetap bersukaria, memuji Tuhan. Kita akan menyanyi bersama-sama, tanganku ke depan. Sekarang adik-adik di rumah harus bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dengan gerakan, oke? Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan bersama Tuhan bersama-sama. Adik-adik, kita akan bersama-sama memasuki ibadah, kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan, kalau hari ini Tuhan tetap memelihara hidup kami masing-masing. Meskipun kami beribadah tidak bersama-sama di gereja, tapi Tuhan tetap memberkati kami semua yang ada di rumah-rumah masing-masing. Ya Tuhan, berkati kami semua dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah kami. Amin. Nah, adik-adik, ternyata adik-adik tetap semangat memuji Tuhan meskipun di rumah. Hari ini, kenapa sih kok kita nggak ibadah di gereja? Aduh, ternyata ada sesuatu. Adik-adik sekarang Mbak Tias punya teman. Nah, itu namanya Om siapa Om? Om Sakius. Om Sakius. Om Sakius akan menjawab pertanyaan Mbak Tias. Yaitu kenapa adik-adik kok enggak datang ke gereja ibadah bersama-sama? Kenapa Om? Karena ada corona, jadi di rumah terus, di rumah aja. Corona itu apa sih? Corona adalah satu virus yang mewabah di seluruh dunia. Nah, itu menyebabkan satu kematian. Tapi adik-adik, kita bersama-sama tetap bisa memuji dan membesarkan nama Tuhan lewat online di rumah kita masing-masing. Nah, adik-adik masih tetap tresno Yesus enggak? Wah, pasti anak-anak GKJW tetap tresno sama Gusti Yesus. Nah, adik-adik kita semua akan bangkit berdiri bersama-sama. Yang di rumah juga, Om Sakius juga. Kita akan berdiri dan menyanyikan lagu Aku Tresno Yesus. Jeru-jeru banget, aku tresno Yesus. Jeru-jeru banget, tresnoku jeru-jeru. Jeru-jeru banget, tresnoku jeru-jeru. Jeru-jeru banget. Jeru banget, aku tresno Yesus. Jeru banget, tresnoku jeru-jeru.
kita semua dalam ibadah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman yang akan menumbuhkan iman kita. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita akan menyanyi, memuji nama Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan tolonglah daku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan tolonglah daku. Will, kenapa sih dari tadi kamu bingung? Apa sih? Ini loh, aku tadi membaca Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Mana sih? Ini loh, Oh ini. emangnya kamu tahu? Gak tahu. Tapi aku tahu siapa yang tahu. Kita telepon Pak Mong aja. Halo Mbak Sista, ini Willy-nya lagi bingung. Ini loh Mbak Sista, aku tadi membaca Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Katanya Yesus terangkat ke surga dan meninggalkan murid-muridnya. Berarti kita juga ditinggalkan dong. Oh, oke. Mbak Sista ceritain ya lengkapnya kayak gimana. Tapi sekalian buat teman-teman yang ada di rumah biar semuanya paham, oke? Sekarang, yuk teman-teman siapkan dulu Alkitabnya. Kita mau baca bersama dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Disiapkan ya. Oke adik-adik sudah ketemu? Ya sekarang kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. Yuk lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan karena kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami, telinga kami, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan ingin kami mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, kayak gitu adik-adik ceritanya.
biar lebih jelas, Mbak Sista jelaskan sekali lagi. Nah, tadi kan kita sudah lihat Tuhan Yesus sedang berkumpul bersama semua pengikutnya. Nah, ini pengikut-pengikutnya. Pengikut-pengikutnya dan murid-muridnya semuanya berharap kalau Tuhan Yesus itu akan menjadi raja yang berkuasa, yang menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan. Nah, tapi ternyata Tuhan Yesus terangkat ke surga. Awan-awan menutupi tubuhnya sampai Tuhan Yesus nggak kelihatan lagi. Pasti pengikut-pengikutnya dan murid-muridnya semuanya bingung. Tuhan Yesus kemana? Kenapa kok aku tetap di sini? Kok nggak bisa ikut Tuhan Yesus? Nah, sekarang adik-adik coba bayangkan. Misalnya adik-adik lagi jalan-jalan sama ibu, jalan-jalannya ke mall. Terus tiba-tiba ibu bilang, "Dek, tunggu sini ya. Ibu mau masuk ke toko itu. Adik nggak usah ikut. Adik nunggu di sini." Loh, pasti adik-adik bingung kan? Loh, aku juga mau ke sana. Aku mau ikut ibu. Nah, seperti itu perasaan pengikut-pengikut dan murid-murid Yesus pada waktu itu. Kenapa kok aku nggak boleh ikut? Kenapa kok Tuhan Yesus meninggalkan aku? Tapi ternyata kalau kita baca dengan teliti apa yang firman Tuhan bilang, Tuhan Yesus tidak begitu saja meninggalkan murid-murid dan pengikut-pengikutnya. Sama seperti ibu yang meninggalkan anaknya atau pura-puranya adik-adik tadi di mall, ibu itu bisa bilang kayak gitu karena ibu tahu, oh itu loh bapak sudah mau nyampe sini, jadi kamu tunggu sini. Ibu belanja dulu, bapak sudah mau datang. Sama seperti itu, Tuhan Yesus terangkat ke surga, tetapi menjanjikan bahwa Roh Kudus akan turun dan memampukan kita untuk menjadi saksi. Oh iya adik-adik, kalau misalnya Tuhan Yesus punya kuasa untuk bisa naik ke surga, berarti Tuhan Yesus lebih hebat dong daripada raja yang berkuasa di bumi. Betul sekali, karena Tuhan Yesus tidak hanya berkuasa di bumi, tetapi atas seluruh alam semesta. Semuanya menjadi terkendali di bawah kuasa Tuhan. Karena itu, Tuhan patut kita puji dan kita sembah. Karena Tuhan adalah Allah yang penuh kuasa. Nah, terus ini Tuhan Yesus berpesan supaya kita bisa menjadi saksi. Menjadi saksi? Saksi itu apa sih? Nah, adik-adik, menjadi saksi artinya menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi panutan. Buat siapa? Buat teman-teman yang ada di sekitar. Nah, coba adik-adik bayangkan, kalau misalnya adik-adik baik sama temannya, mendoakan temannya, pasti orang lain yang melihat juga akan berkata, wow, anak Tuhan memang hebat, anak Tuhan memang luar biasa. Gitu. Apa sih contohnya kita menjadi saksi? Mbak Sista kasih contoh. Misalnya kita menjadi saksi, ketika teman kita sedang sakit atau mungkin terjatuh, kita bisa dong mendatangi, kita bisa dong berkata, cepat sembuh ya, Tuhan mengasihimu. Gitu. Kita bisa juga mendoakan ya, kayak gitu. Nah, kalau kita menjadi saksi, kita menjadi teladan, kita menirukan Tuhan Yesus yang hidup di bumi menjadi contoh buat kita semua. Nah, kemudian setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, ada 2 orang malaikat yang turun mendatangi para pengikut Tuhan. Apa yang malaikatnya bilang?
Jangan takut, sebab Tuhan akan datang kembali. Dia tidak akan meninggalkan kita, tapi Tuhan akan datang kembali. Dan Roh Kudus akan turun supaya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang hebat, anak-anak Tuhan yang teladan. Ya, kira-kira begitu ceritanya. Oke, jadi teman-teman Willy dan Noel juga siap dong menjadi saksi? Siap. Oke, kalau gitu Mbak Sista pamit dulu ya. Semoga teman-teman di rumah juga pada siap untuk jadi saksi dan menjadi anak teladan bagi semua orang. Tuhan berkati. Dadah. Gimana Will? Masih khawatir apa enggak? Enggak dong, Tuhan Yesus kan nanti akan turun lagi dan Roh Kudus sudah ada di samping kita. Mantap. Teman-teman jadi saksi Kristus juga ya. Adik-adik tadi sudah mendengarkan teman kita Willy dan Noel. Willy belum mengerti tentang Tuhan Yesus, tapi hari ini Willy sudah mengerti bahwa Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita, tapi melalui Roh-Nya yang kudus tetap menyertai kita. Oke, hanya itulah, hanya dialah satu-satunya penolong kita, yaitu Tuhan Yesus. Kita akan menyanyi bersama-sama, nah itu lagu Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Nah, adik-adik, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan berkat-berkatnya yang melimpah bagi kita semua, kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan Yesus. Kita akan menyanyikan bersama-sama, bawa persembahanmu. Sambil kita bangkit berdiri ya, sambil goyang-goyang, oke? Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, gerakkanlah hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu sebagai tanda cintamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, kita akan bersama-sama berdoa. Kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah memberkati kami dalam ibadah ini. Bapa di dalam surga,
kiranya Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu yang baik, anak-anak-Mu yang senantiasa menjadi teladan bagi teman-teman kami. Bapa, kami juga menyerahkan persembahan yang sudah Tuhan berikan bagi kami, dan kami menyerahkannya hanya ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sebentar kami akan selesai ibadah ini, kiranya Tuhan juga memberkati kami semua yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan doa ini. Amin. Adik-adik, kita sudah beribadah bersama-sama meskipun di rumah. Nah, hari ini adik-adik juga akan melanjutkan aktivitas di rumah masing-masing. Oke, untuk itu kita akan bernyanyi bersama-sama, tanganku kerja buat Tuhan. Kita tetap bersukacita untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di sorga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya,